Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ini adalah Mazmur yang paling disukai oleh umat Allah sampai hari ini. Paling banyak dibaca oleh umat Allah sampai hari ini. Paling banyak dipakai oleh hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan untuk menguatkan iman orang-orang yang sedang lemah imannya. Dan Mazmur ini sesungguhnya adalah Mazmur Mesianis, di mana Daud menulis Mazmur ini dengan tulisan yang dikuasai oleh Roh Kudus untuk menulis kebenaran Allah tanpa salah, yaitu menulis tentang Mesias, tentang Yesus Kristus yang sesungguhnya adalah gembala yang baik. Ini luar biasa, saudara. Tetapi juga ini pengalaman Daud. Ini pengalaman iman Daud, kepercayaan Daud kepada Allah. Dan inilah ungkapan Daud bahwa Daud sungguh-sungguh puas punya Allah, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Yahweh yang kemudian kita mengenal bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu mengambil rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya saya memberikan tema renungan ini adalah kebanggaan Daud terhadap Allahnya, atau kepuasan Daud terhadap Allahnya. Mengapa Daud puas dan bangga terhadap Allahnya? Karena Allahnya Daud, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangnya itu adalah Allah yang menggembalakan umatnya pribadi lepas pribadi. Bukan menggembalakan secara bersama-sama, tapi menggembalakan pribadi lepas pribadi. Bukan seperti para gembala-gembala domba yang menggembalakan kawan domba yang banyak secara bersama-sama, dibawa ke arah ke satu tempat secara bersama-sama. Tapi Daud yakin bahwa itu dituntun satu demi satu, digembalakan satu demi satu, digembalakan sesuai dengan karakternya, digembalakan sesuai dengan kebutuhannya. Maka Daud berkata, Tuhan gembalaku, tak kekurangan aku. Bahkan Daud betul-betul mengalami bagaimana dia digembalakan oleh Allah, oleh Tuhannya itu dalam segala keadaan. Bukan pada waktu dalam keadaan yang baik, yaitu dibawa ke rumput yang hijau, dibaringkan di rumput yang hijau, dituntun ke air yang tenang. Tapi di dalam lembah kekelaman pun tetap digembalakan, tetap diperhatikan, tidak pernah ditinggalkan. Itulah sebabnya Daud berkata di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau Tuhan Yahweh besertaku. Dalam lembah kekelaman berarti dalam situasi kehidupan di mana hidup yang menghadapi masalah yang berat, masalah yang tidak mungkin bisa ditolong oleh siapapun kecuali hanya Allah yang bisa menolong. Karena sudah dalam lembah kekelaman, sudah di ujung tanduk antara hidup dan mati. Tapi Daud tidak takut itu, karena Daud yakin Tuhan beserta Daud.
Tuhan menggembalakan dekat, menyertai. Yaitu menyertai dengan gada dan tongkatnya. Menyertai dengan firman-firmannya, di mana firmannya itu yang selalu iya dan amin. Firman yang mengatakan bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Sehingga walaupun sudah di ujung tanduk dan lembah kekelaman, Daud tidak takut bahaya itu. Bagaimana saya dan saudara? Apakah saudara juga bangga memiliki Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang mengambil rupa manusia dalam diri Yesus Kristus? Sehingga Anda pun aku selalu akan mengungkapkan hidup saudara kepada orang lain, akan kebanggaan saudara, akan Allah saudara yang sudah menebus dosa saudara, yang sudah menyelamatkan saudara dari belenggu dosa, dan yang sudah hidup bersama dengan saudara, yang menggembalakan saudara. Ada pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas pengorbanan. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu yang telah menyelamatkanku. Mari saudara. Mari saudara. Kita selalu merasa puas dan bangga punya Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga saya dan saudara terus didorong untuk dapat bersaksi seperti Daud ini. Bahwa saudara sungguh-sungguh bangga dan puas punya Allah yang mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.